Waalaikumsalam. Lai jaleh ka balakang dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di ayat lain juga Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sadaqallahul azim. Tadi kata Allah dalam Al-Quran, hai manusia. Kalau diimbau manusia Bapak Ibu, seluruh manusia Allah teriaki di sini. Hai manusia, kata Allah, ambillah yang ada di bumiku yang halal lagi baik. Makanlah dari bumiku, kata Allah, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan, kata Allah, kau ikuti langkahnya syaitan. Kenapa kami tidak boleh mengikuti langkahnya syaitan, wahai Allah? Kata Allah, syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Di ayat lain tadi kita bacakan kembali apa kata Allah, jangan kau memakan harta orang lain, harta saudaramu, mengambil harta saudaramu dengan cara batil. Ini larangan-larangannya keras semua. Intinya adalah kita diperintah oleh Allah memakan yang baik-baik. Kok bakso awak tidak punya awak jadi juga. Maka pagi hari ini sebagai orang ekonom syariah, Ambo ingin paparkan kepada kita dalam rangka Ramadan ini, kita kaji tentang akibat-akibat dari harta haram. Bago ikonan Ustaz kaji Ustaz. Karena di umai kini Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, anda tentu selai dolai lapas serak saya antara halal jo haram. Lasamu se sawah jo banda. Arato orang arato inyo jo, pinang orang pinang inyo jo, lado orang lado inyo jo. Bahkan pak bini orang bini inyo jo ini. Padahal aja itu bini orang pak, bini inyo jo inyo jo. Judul ini mengacu kepada kejadian yang ditimpakan kepada kita akhir-akhir ini, bencana. Bencana bertubi-tubi, galodo datang menghadang, longsor datang menimbun, banjir bandang datang memporak-porandakan. Kenapa semua itu datang? Salah satu kata Rasulullah penyebabnya adalah kalian bergelimang dengan harta haram. Baik kaum muslimin yang berbahagia, pertama kita bersyukur kembali masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Kata Allah, duduk di majelis kajian kau sejenak Pak. Tadi kita banyak Pak, tapi tinggal lagi sebagian. Yang duduk dalam majelis kajian itu adalah mereka duduk di majelis zikir. Dalam surat Ahzab Allah sampaikan mereka yang duduk di majelis kajian pasti kata Allah dosanya aku ampuni. Tidak saja Allah yang menjamin dosa kita diampuni Pak, para malaikatnya juga Allah teriaki, hai malaikatku turun kau sekarang ini ke surau orang sedang ada kajian. Itu apa wahai ya Allah, pergi kau dekat mereka dan doakan mereka ampunan kepada Allah. Turunlah malaikat itu kini kau duduk di samping-samping awak sambil dibentangkan sayapnya dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, ampuni
ampuni seluruh dosa orang yang duduk dalam kajian pagi hari ini. Amin ya rabbal. Tenang paling gadang ambilnya, tenang paling banyak dosa itu. Tapi Allah sudah ampuni. Ya. Jadi duduk di majelis kajian ini Pak, berada dalam masjid itu luar biasa perasaan kita tenang. Lalu sabanta saja bisa kita takalog kalau kita duduk. Di rumah kadang-kadang Pak lalu Allah dimakan ubi dan juga lalu aja cukup bau mengaji. Ikut dalam kajian. Masuk saya ke dalam musaji, mulai saya start ke mengaji, baru Pak jabaya pasanda SKTA Bakaru dan suami. Ya. Itu dah apa itu? Tandanya mereka sudah diampuni dosa mereka oleh Allah. Kemudian sholat piring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sayang. Suatu kali ditanya oleh Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau di akhirat nanti kami tidak bertemu dengan engkau, di mana kami bisa temui engkau ya Rasul? Pertama kata Rasulullah, Anas bin Malik, kau ingin menemuiku nanti di akhirat, pertama cari aku di indal mizan. Di samping timbangan bisa ditimbang amal baik dan buruknya seumatku. Di saat itu kulihat timbangannya, apabila berat dosanya daripada amal salehnya, aku ulurkan syafaatku, ku angkat timbangan tadi menjadi ringan supaya dia langsung masuk ke dalam surga. Tak bertemu kami di situ ya Rasulullah, di mana lagi kami ingin menjumpa dengan engkau ya Rasul? Kata Rasul, cari aku indal kausar. Aku berdiri di samping telagaku Kausar, ku ambil minuman dari telagaku itu, ku berikan kepada umatku yang kelelahan, kelaparan, kehausan dalam perjalanan mahsyarnya. Perjalanan mahsyar kalau dicari Tuhan Nabi hari ya, matahari sesegangka di kapal. Keringat kata Rasulullah dibayangkan menggenang sampai ke lututnya, bahkan ada sampai ke pinggangnya, bahkan ada keringatnya menggenangi dirinya, tenggelam, tergantung dosa dan kesalahannya dia buat. Ku berikan minuman kepada mereka, wahai umatku itu, wahai Anas bin Malik. Kalau tidak ketemu lagi wahai Rasul kami di situ dengan engkau, di mana lagi kami bisa berjumpa dengan engkau ya Rasul? Endal syirat. Aku berdiri di samping Siratal Mustaqim, ku saksikan umatku menyeberangi Siratal Mustaqim, terpeleset langkahnya, jatuh mereka ke dalam neraka. Kata Rasul, ku ulurkan syafaatku, ku angkat dia dan ku antarkan dia ke surga. Allahu Akbar. Sayang Rasul kepada kita Bapak Ibu. Ibu boleh sayang kepada Rasulullah. Mari kita berselawat pagi ini kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Harta haram itu dari mana masuknya Ustaz? Yang pertama, harta haram itu adalah tidak punya awak yang dia jual. Ini banyak Pak. Jangan tidak punya nyonya ambil jual, suruh jual, nyomal yang jual. Itu harta haram. Kecil-kecil saja contohnya. Aku coba bertanya ke ibu, jujur-jujur saya ibu menjawab ya. Ibu dalam menyuci pakaian celana apa sekalisan itu, pas sobo de ibu pitih 50.000 dalam saku, ibu suruhan atau ibu agihan? Ibu simpan. Suruhan Ustaz. Akan tahu lupa siapa namanya yang pitih awak selama Saki kepada suaminya Pak. Tiap minggu hilang saya tarik piti dalam saku, 8 ni dalam sebulan hilang tarik saya, sore-sore ngajaklah istrinya kau awak pergi jalan-jalan lah, jadi dah naiklah dia te motor lah, duduk lah. Tapi tanya ada istrinya dari belakang pergi ke mana, pergi ke rumah Teh Roy. Aku cek langsung bini kau mendengar rumah Teh Roy Pak. Lalu aku cek rumah tukang tanam. Sampai ke rumah tukang tanam tadi, hari ada tukang tanam bapak, mana kasih kau? Kun, ambo kunado masalah kini asa bulan kuindang taria titi ambo. Mulai kucek pasti marete istri di sekolah. Tahu kak joki dan komah. Bino ilang
di rumah setiap hari Sabtu kalau dicuci pakai nama hilang tali saya. Dia cari dari dukun, namanya dukun pak. Hanya putai putih habis dukun. Aku dah orang Jawa nama dia pada. Istrinya mulai tidak lagi keruan pikirannya pak. Dasar dukun pak. Kalau dukun ini di Arab Saudi langsung digantung pak. Karena di Siko tak ada hukuman gantung, maka dukun itu berkeliaran. Kau tahu yang piti itu di Maidah, pada cari. Nyapi itu mas-mas orang. Lalu ditanya oleh orang tadi, dia pak tadi, kok iyo yang orang dakik nama ambil pun siapa kira-kira orangnya biar nak tahu doang kok. Atau ciri-ciri orangnya nama ambil kok pun. Ciri-ciri orangnya oleh tahu kau. Badannya gadang, rambutnya panjang, kariting sakit. Tak pernahlah suaminya kepada istrinya yang duduk di sebelahnya. Nyetantap dalam-dalam istrinya, keceknya ke dukun balik. Ciri-ciri na dukun sapian tadi kun sama mana orang rumah bawa. Iyo orang rumah kau memang dia. Adalah bercakap lagi bini di muka dukun. Itu dah uang ibu. Kembalikan lagi kepada yang punyanya. Kalau ibu ambil nanti di akhirat ibu akan dicari oleh suami ibu. Karena kata Imam Al-Sawri, nanti di akhirat kau diberikan kesempatan untuk saling menuntut di antara kalian. Makanya besok di akhirat tak, suami kau bu nampak istrinya tak mampu lagi. Istri juga demikian, nampak suaminya tidak akan dilihatnya, bu lari langsung kabur sejauh-jauhnya. Ya, kenapa demikian? Kita saling menuntut. Ya, nah, berikan kembali apa yang kita ambil. Dosa-dosa ini banyak terlakukan oleh kita. Itu dosa amalan. Kemudian harta haram itu masuknya dari perkara hutang piutang. Banyak orang kini berhutang tapi tidak nyobai, Pak. Itu barang haram. Jangankan tidak membayar hutang yang kita ambil dan yang kita terima, berniat saja untuk tidak membayar, kata Rasulullah, matalul ganiyun zulmun, mereka dalil. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, orang yang berhutang tapi berniat tidak membayar, nanti kata Allah akan dipanggil di akhirat dalam berbangkit, mereka diteriaki dengan syariah. Apa itu syariah? Woi maliam kasih kau. Hutang tak membayar pak, besok dibuat maliam dia. Kemudian dari mana lagi harta haram itu masuknya tanpa kita sadari? Masuk dari jual beli. Banyak jual beli sekarang ini diharamkan dalam Islam. Pertama, salah satu diantaranya gizi, curang. Curang itu melicur pak. Aku mau dalai mau balik mau jual salah pinjau balik pada 10-nya pak. Itu gizi namanya tuh. Hasil jual beli yang dia lakukan haram hukum. Kok kalau ngaji ke bikin muamalah itu mamaran. Yang keempat, masuknya harta haram itu dari pembagian harta warisan. Aku bertanya ke Bapak Ibu, kalau kita di Minangkabau ini membagi harta warisan itu mana banyak itu lagi, anak manusiawa atau anak laki-laki? Nah, kesalahan luar biasa terlakukan oleh kita hari ini. Harta anak perempuan lebih banyak dibagikan kepada mereka daripada kepada anak laki-laki kita. Padahal Allah sudah katakan, kalau harta warisan aku yang membagi, kata Allah, bukan kalian. Baca surat Nisa sabalik 2 balik sampai 4 balik. Yang 4 balik itu hukumannya Allah sampaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran di situ? Mislu hazil unsayain, jatahnya anak laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Jadi, oh kami sayang kepada anak manusia, untuk anak manusia saudara Ustaz. Boleh berikanlah kepada mereka, tapi di saat ibu bapak masih hidup. Kalau Allah mati, Allah yang punya, Allah yang punya bagian. Kalau dia yang juga anak manusia seluruhnya, anak perempuan awaklah makan harta haram saudaranya. Itulah yang menyebabkan tanya yang anak manusia wakil itu. Karena akibat dari harta haram itu yang pertama kata Allah dalam Al-Quran adalah mereka sedang berada dalam barisan syaitan. Apa akibat berada dalam barisan setan? Mereka ketagihan. Baca itu surat Al-Baqarah 168 itu.
yang kita bacakan tadi. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ambillah dari bumiku wahai manusia segala yang halal lagi baik. Disuruh awak makanan elok-elok sehat. Kemudian disambung ayat tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkahnya syaitan. Makna akidah, kaidah dari dua perintah berturut-turut Allah perintahkan di sini adalah apabila makanan tidak baik, mereka sedang mengikuti syaitan. Ini berat. Sekarang kenapa menjadi bencana alam demikian dahsyatnya? Karena kita tidak peduli lagi. Itu yang membabat hutan itu kira-kira orang miskin apa orang kaya? Kaya. Yang mengawasi hutan itu orang kaya apa orang miskin? Kaya, tinggi pangkatnya. Tapi kenapa kebablasan juga terjadi? Mereka sudah ketagihan, kata Allah, karena banyaknya mengumpulkan harta haram dalam kehidupan. Pada setan itu sudah diakuinya dalam Al-Quran. Kata Allah, nanti setan itu di akhirat kuberikan mereka mimbar untuk berpidato. Apa isi pidato setan? Baca surah Ibrahim 22 itu. Pertama kata setan, dulu Allah berjanji kepada kalian, Allah tepati janji kalian. Di mana setan berpidato dalam neraka? Allah berjanji pada kalian, Allah tepati janjinya. Aku juga berjanji kepada kalian, satu pun janjiku tidak kutepati. Aku kurang ajarnya setan, Pak. Diakuinya, dia berjanji tidak pernah ditepatinya. Di kuadu jangan berjanji sekali 5 tahun gini ibu patangnya berjanji tak doci jodoh kini berjanji lo beli aja dengan dia butuh setan lain. Kan enak saja mereka janji aman kalau aku dulu aku aspal jalan di muka rumah ibu gua, itu jajang ibu aku aspal ayah duduk etan duda ya Pak. Ini setan yang pertama mengakui Islam, perang ajarnya setan itu dia berjanji tidak pernah dia tepati. Yang kedua dalam ayat itu kata Allah, dulu kata setan aku hanya mengajak kalian bermaksiat, berbuat mungkar, berbuat onar. Aku udah mengerjakannya, aku hanya mengajak, aku udah mengerjakannya, kalian yang mengerjakannya. Coba bayangkan. Dan majaknya tak satu dengan rajono kalian yang kancang banyak rajono ini. Akan mengawal ya Pak. Ini kurang ajar setan yang kedua. Yang ketiga setan menyampaikan hari ini kalian minta tolong kepada aku saja dah bisa menolong diriku sendiri. Kurang ajar setan yang ketiga. Akini orang nama membuat harato haram tu Pak. Orang nama makan harato haram punya orang punya inyo judo. Inyo sedang berada dalam barisan setan dan inyo ketagihan tak akan pernah cukup. Kedua akibatnya orang yang memakan harta haram itu kata Allah dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul kata Allah, makanlah dari yang baik-baik, kerjakan amal soleh karena aku kata Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Dua lagi perintah di sini. Disuruh makan nanelo, disuruh kita mengarajuan amal soleh. Maka kalau makanan kita yang tidak elok, maka kejadian yang akan kita terima adalah berat mengarajuan amal soleh. Amal soleh mendengarkan kajian ini. Tak semua orang. Tadi kan disampaikan oleh Allah dosanya pasti ku ampuni. Ada aja yang protes tak. Banyak ini YouTube, kajian, TV, segala video yang kami bisa tonton untuk kajian banyak ilmunya Ustaz, betul. Di rumah kan bisa ditonton Ustaz, di dana Ustaz sambil duduk di kursi rancak kami kan sedang iri AC di rumah kan tanang kami mendana Ustaz, lebih banyak tetangga oleh kami, betul. Tapi apa yang tidak dapat di hari itu kita mendengarkan lewat video tadi, dosa diampuni kita tidak dapat. Ya. Jadi kan banyak orang berkaji hari ini, makanya banyak orang yang malas untuk ikut kajian itu karena tahu dengan ayat tadi, Allah ampuni dosa. Akhirnya mereka diajak ke masjid orang nama imam atau orang tadi Pak, asal di rumah itu dalam masjid. Lah mau imam sepete, kecilnya di belakang siapa nak jadi imam kau panjang mana ayat Allah je lah. Kau
pengurus galaji yang mana nyon dulu jadi imam gua datang tu parideng kanyang dah. Adina orang tahu parideng kanyang tak? Kota panjang imam sebete berangnya, anai ustaz kos orang lain kaji menyinggung orang aja. Jadi salah seberang-seberangnya bu, tandanya kita sudah banyak memakan yang tidak milik kita. Intinya adalah berasihan bagi orang tua. Tidak bisa mereka berat, mereka melakukan amal soleh kata Allah, bahkan menjadi orang saleh sekalipun mereka tidak bisa. Nah, padahal cita-cita kita sebagai muslim itu kan menjadi orang soleh dan solehah. Aduh awak tu anak, semoga anakmu menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu cita-cita tertinggi Pak. Tapi kalau dia makan anak awak jualan tu haram tadi, anak tidak akan bisa jadi orang soleh. Itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi orang soleh itu keuntungannya luar biasa. Apa bertanya ke bapak ibu? Ibu layak dong mendoakan suami ibu. Barangkali banyaknya sehari. Anda tahu dong Ustaz. Apanya dong mendoakan istri Pak? Tidak. Ajan gue yang kebukuan mereka. Tapi data itu banyaknya Ustaz sakitnya banyak 5 kali sehari semalam saat sembahyang jadi Ustaz. Bayangkan kata Allah, orang yang soleh mereka didoakan oleh seluruh orang yang sholat di muka bumi. Lai sembahyang orang di bumi itu mendoakan mereka orang soleh ini. Doanya Bapak Ibu, wa ala ibadillahi sholihin. Akamanya beri jadi Pak. Ini itu benar enggak dapat diawak karena harta banyak harta orang tahu. Nah kedua kata Allah dalam surat Hud itu keuntungan orang soleh adalah harta dan keturunannya kujaga ya Allah. Itu kan dikisahkan dalam cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa itu. Ya, bagaimana Allah menjaga harta orang yang soleh dan solehah, bagaimana Allah menjaga anak orang yang soleh dan solehah. Yang ketiga, akibat dari harta haram itu kata Rasulullah, doanya tidak didengarkan oleh Allah. Jangan dijauhi lepas tidak ngasih dahulu. Cucu pernah tak ibu mengecek jawab apa daknya cuannya ibu doh. Ibu mengecek apa para lupa kok ngasih jom main apa. Kira-kira sakit tak dia Pak? Sakit. Itu yang terjadi pada Siti Hajar dahulunya. Waktu dibawa ke padang pasir yang tandus, Siti Hajar baru malayan 3 bulan bawa Ismail, ditinggalkan di tempat yang tandus kering korontang di situ. Kemudian sampai di Sinan, kecek Ibrahim kepada istrinya, tinggallah kau di sini dengan anak kita. Aku akan pergi berdakwah. Berjalan dia, ditinggalkan istri yang baru malayan. Tak kajui Siti Hajar Pak, wajar. Apa kata Siti Hajar berteriak-teriak, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini tempat yang kering tandus dan banyak binatang buas? Tidaknya cawe di Ibrahimnya berjalan seterima. Nah kedua diimbau balik, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tak judi cawe dapat. Tapi ditukar redaksi di pertanyaan yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Bapak lihat Nabi Ibrahim mencari ke belakang, langsungnya mayuan, iyo wahai istriku. Apa kata Siti Hajar? Kalau iyo ikut perintah Allah, berangkatlah kau. Aku yakin, kami yakin Allah akan menjaga kami di sini. Kau tiba di ibu sudah ngalayan 3 bulan, bau ke dalam rimbo dia pak, tinggal di Sinan. Kira-kira teriakan ibu dari jauh. Dak barakang bodoh dan baru malayan yang tinggal dalam rimbo. Mungkin itu bahasa. Di bagaimana seorang Siti Hajar dia yakin dengan Allah diajarkan oleh Ibrahim suami. Aidilah. Kalau doa tidak dijawab, tidak didengarkan, maka itu bacaan luar kiri Jumat Pak. Ustaz, seminggu gua mau meminta Anda doa dikabulkan ya Allah, doa dan salah di kami. Sembahyang Allah Ustaz, sunnah banyak Ustaz, puasa itu kami kerajaan puasa sunnah. Tapi dalam seminggu gua mau rasa Ustaz Anda dijawab ya Allah dia doa gua. Coba riso balik harap doa, lain tak doa harap haram di dalamnya. Yang keempat akibat dari harta haram itu kata Rasulullah dalam hadisnya disampaikan adalah
Apabila kau bergelimang dengan harta haram dan bergelimang berbuat dosa, berbuat zina, kata Rasul, maka kau telah menantang Allah untuk mendatangkan bencana kepada kalian. Aikon banyak kini. Gak nang kayu saya makan naratu orang nampan saya banyak juga ini Pak. Atau Ustaz, atau nambah terlilit utang di Bank Mekar Pak. Sampai jam 10 balik malam dia tungguan di teras rumah di Bank Mekar. Itu riba Bu. Kondak para lubana kata Rasulullah, ini bahaya Bu. Kalau tak para lubana kata Rasulullah, jangan mudah berhutang. Kenapa ya Rasul? Kata Rasul, nafsul mu'min mu'alakatul bidaini hatta yuba'anhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak akan pernah sampai kepada Allah kata Rasulullah sampai hutangnya dibayarkan. Allah Akbar. Tado nama bayi tangawak bu kiro-kiro tak kabar sobok gitu di Allah Isya. Ini perkara hari ini kita tantang Allah turunkan bencana. Ya Allah timpakan bencana kepada kami. Dulu dalam Al-Quran pernah Pak, ya, Abu Jahal itu menantang Allah. Wahai ya Allah, kalau ya betul ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini, tolong perlihatkan kepada kami turunan hujan batu. Kalau iyo turun hujan batu, kami percaya. Wahai ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Abu Jahal, selagi ada Muhammad di tengah-tengah kalian, aku tidak akan menurunkan bencana dan musibah kepada kalian. Ada Rasul yang membentengi, ada Nabi yang menahan bencana. Kini awak tantang Allah, datangkanlah ya Allah bencana kepada kami ya Allah. Nabi dah boleh di tengah-tengah awak Pak. Wajarlah kalau datang, wajarlah banjir bandang menghantam, wajarlah longsor manimbun, karena Allah yang minta. Ini saja kajian kita subuh hari ini. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan ceramahnya kepada kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama. Untuk kajian kita tarawih nanti besok akan disampaikan oleh Ustaz Rian Febriana SPD tentang infak, sedekah dan zakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.